Shalom semuanya. Capek ya? Oh capek gitu. Oke, sekali lagi shalom. Baik, mengawali sesi malam hari ini dengan gembira saya kasih kesempatan untuk saudara kita Kak Muhammad Tubuk dipersilakan untuk waktu dunia malam hari ini. Oke, shalom. Oke, shalom semua. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Sebenarnya bingung juga ya mau apa hari ini. Oke, saya punya pertanyaan buat kita semua. Kalau nih ada satu orang yang mau kasih tong 1.000 dan 5.000, teman-teman pilih yang mana? 1.000 atau 5.000? Pilih yang 1.000 atau 5.000? Masa kayak gitu teman-teman? Mana itu? 5.000. Sebenarnya dari 1.000. Kalau saya bisa. Di mana-mana tuh banyak ketemu lihat yang besar, ya kan? Kenapa saya pilih 1.000? Karena kecil 1.000 sama, cuma dapat apa? Kayak aku saja sama. Bagi kita 1.000 itu tidak ada artinya. Nah, malam ini saya mau bagi satu ayat di mana ayat itu dia mengajarkan kita apa artinya satu hal kecil itu. Oke. Yang mau kita buka sama-sama Lukas pasal 13 ayat 19. Mungkin aja Lukas pasal 13 ayat 19. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia serupa biji sawi yang diambil dari tabungan makan di dunia. Biji itu tumbuh dari akar pohon dan berbuah di udara besar pada cabang-cabangnya. Nah, jadi di sini pribadi kita itu digambarkan pada biji sawi. Kita sering merasa bahwa diri kita itu kecil, ya kan? Kayaknya saya biasa-biasa saja. Yang saya punya itu tidak ada apa-apa. Tadi ketika saya buat pilihan, teman-teman mau yang mana? 1.000 atau 5.000? Teman-teman pilihnya 5.000 kan yang lebih besar. Mungkin pada yang kita pikir sekarang bahwa 1.000 rupiah itu tidak ada artinya. Tapi coba bayangkan, di luar sana anak-anak yang kelaparan, kalau yang kita punya hanya ada 1.000 terus kasih, mereka akan sangat bersyukur. Itu sudah menjadi berkat buat mereka. Tanpa kita sadari hal kecil yang kita punya, kita sudah membantu dia untuk bertahan hidup hari itu. Contoh lainnya, kalau kita punya buku tulisan, tulis di depan, terus di belakang tergantung sehingga belum penuh, tapi sudah kita ambil yang baru, bosan. Kalau tidak pensil, pakai tulis terus sekali sini lah, buang saja. Tapi teman-teman tahu, di luar sana banyak dari teman-teman seusia kita mau belajar tidak punya fasilitas memadai. Kalau mereka punya hati, kita kumpulkan itu untuk mereka. Sudah saya katakan. Saya mau bilang bahwa hal-hal kecil yang kita miliki itu bukan hal yang tidak berguna. Mungkin bagi kita tidak ada gunanya, tapi kita tidak tahu kan dampaknya bagi orang lain di luar sana bagaimana. Jadi satu kata yang saya mau bilang untuk mengakhiri sharing singkat saya, marilah kita belajar berbagi dari hal kecil yang kita punya. Biji sesawi saja yang kecil itu, coba deh kita tempatkan di antara biji jagung, kelihatannya manis. Biji jagungnya kan, hal kecil itu tidak terlalu diperhatikan. Tapi Alkitab bilang, biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara di sarang pada cabangnya. Biji sawi yang kecil itu, dia kemudian menjadi rumah bagi burung. Itu sangat bertanda. Jadi marilah kita memberi sekecil apapun yang kita punya, dan berikanlah dari hati, itu akan sangat berkati bagi yang lain. Sekian dari saya, Om Uci.
terima kasih untuk Kakak Emma yang sering firman-Nya belajar memberi dari hal kecil yang kita punya untuk Tuhan dan untuk sesama yang kita jumpai. Oke, baik. Hari Jumat sampai hari Minggu kemarin kita baru selesai youth camp jilid yang ke-5. Adakah peserta youth camp yang hadir malam hari ini? Peserta youth camp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang saja yang hadir? Oke, baik, bentar. Adakah yang baru pertama kali hadir? Yang baru pertama kali hadir? Oke, berarti semuanya apa yang hadir? Masa di belakang baru? Oh iya, satu di belakang. Tolong ya kakak-kakak yang samping kiri kanan kasih salam, selamat datang. Selamat bergabung bersama dengan kami komunitas anak muda Lajeng Malaysia. Oke, baik. Sharing firman daripada Emma tadi menjadi hal yang sangat menarik bagi saya. Karena hari ini kita akan belajar tentang pengikut Yesus versus pengikut murid Yesus. Komunitas kami hadir bukan untuk membuat satu organisasi besar supaya sesuatu suatu organisasi itu menjadi besar, tidak. Tapi kami hadir di sini benar-benar bukan atas dasar supaya kami menjadi besar, tapi benar-benar Tuhan yang dibesarkan. Artinya kami tidak memilah-milah, ada yang Protestan, ada yang Katolik, tapi terbukti sampai hari ini kami bisa join bersama-sama untuk membangun kerajaan Allah khususnya bagi generasi muda. Baik, kita akan lihat bersama dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Perikop dari bacaan ini ada pada Injil Matius, ada pada Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil mencatat tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi saya mengambil dari Injil Matius biar lebih pendek karena yang lainnya sangat panjang. Oke, saya minta kesediaan satu orang, entah itu cowok atau cewek, bisa di depan membacakan perikop ini bagi kita semua. Adakah yang bisa perikop ini? Oke. Alkitab tadi bilang Yesus memberi makan 5.000 orang. Baru tadi itu laki-laki 5.000, belum tentu wanita dan anak-anak. Berarti kalau ada wanita maka perempuan, makanan pasti kayaknya tidak sisa kayaknya yang buat saya. Karena ada kali 300 di belakang maksudnya. Oke, baik. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang percaya Yesus? Hampir semua kita katakan, turun tangan. Berikan saya satu alasan kenapa kamu percaya kepada Yesus. Pasti ada alasan ketika kamu mempercayai sesuatu. Kalau orang jual produk kecantikan dan dia membeli produk itu, pasti ada alasan. Baru dia bisa membeli produk itu. Berikan saya satu alasan kenapa kalian percaya Yesus. Peserta youth camp jilid 1 yang mewakili. Yang jilid 1 angkat tangan dulu, youth camp. Kita sudah 5 kali buat youth camp, kita mau belajar lebih lagi. Saya mau tanya, jilid 1, kalian percaya Yesus? Percaya. Apa yang membuat kalian percaya? Berikan saya satu alasan. Jujur, kenapa kamu percaya Yesus? Karena Yesus doa. Jadi satu hal saya melihat, Vera, kenapa kamu percaya Yesus? Dia menjadi keputusan. Kalau hidup percaya Yesus. Kamu percaya Yesus pasti ada alasannya yang konkret apa? Kalau jujur tadi karena dia Tuhan. Kalau Vera? Satu saja. Kenapa kamu percaya Yesus? Satu saja. Kalau Vera hadir malam ini alasan kamu hadir kenapa kamu mau melayani Yesus? Adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Karena Yesus jalan kebenaran dan kehidupan.
Karena Tuhan Yesus mati untuk saya. Alif. Ya. Karena dia juru selamat. Oke. Jadi 2. Oh, ada yang belum selesai, satu lagi. Janet. Samantha. Kenapa Janet percaya tentang Yesus? Karena cuma Yesus yang buat kamu bahagia. Kita bahagia. Oke. Samantha. Menurut Samantha, kenapa Samantha percaya Tuhan Yesus? Satu alasan yang buat Samantha kamu percaya Yesus. Belum tahu. Oke, dia masih berpikir. Yud kan pilih 2. Oh ini sudah tahu. Ini alasan kamu percaya Yesus apa ini? Karena Tuhan Yesus yang bisa buat kamu masuk surga ya. Kenapa? Sendiri ya, dia. Karena keselamatan dalam Tuhan Yesus. Oke, sudah selesai jadi 1? Jadi 2, angkat tangan. Jadi 2, angkat tangan. Oke, Mia, kenapa kamu percaya Tuhan Yesus? Pakai mic, karena tadi dia dengar. Karena Tuhan Yesus mati buat ini dan berdiri buat Tuhan. Dia juru selamat. Oke, akan kita. Yang membuat kalian kita rasanya percaya Yesus apa? Karena Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Oke, sudah selesai yang kedua. Oke, ini ke cepat 1 aja cepat. Yang membuat kita percaya tentang Tuhan Yesus apa? Pakai mic ya, yang mic yang Karena Tuhan Yesus itu sumber keselamatan. keselamatan. Oke, Rian. Karena pada saat saya Yesus dia datang dan menghibur saya. Karena dia selalu ngasih bantuan. Dita. Yang pikir lurus. Yang membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus itu apa? Hal yang membuat kita percaya Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus juru selamat. Oke, ada yang lain yang sudah belum terlewatkan? Siapa? Oh, Kakak Lisa. Oke, karena Tuhan Yesus saya yang mati untuk Kakak Lisa. Pacar itu belum tentu mati ya. Berarti kalau tentu pacar mau mati untuk kamu loh. Oke, hanya Tuhan Yesus. Sudah ada yang mana yang belum? Sudah? Oke, yang pilih 3. Ketika pilih 3. Gira, sama lagi yang pilih 3. Sama Gira saja ya. Gira, alasan Gira percaya Tuhan Yesus apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk saya dan saya tidak akan sia-siakan itu. Oke, ya, alasannya apa ya? Ya, percaya Tuhan Yesus alasannya apa? Karena Tuhan Yesus telah menderita untuk dosa-dosa. Oke. Dan jilid 4. Jilid 4 angkat tinggi. Oke, dikasih banyak mulai dari Santa. Santa. Oke. Kenapa Santa percaya Tuhan Yesus? Karena Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Maha pengasih dan penyayang. Oke. Yang lain lagi, Diana. Cepat ya. Karena Tuhan Yesus jadi selamat. Oke, ini sebenarnya buka-buka YouTube cari kenapa saya percaya Yesus. Oke, yang lain lagi siapa? Diana. Karena Tuhan Yesus jalan keselamatan dan hidup. Tuhan Yesus jalan keselamatan dan hidup. Oke. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat. Oke, juru selamat yang lain? Emma. Satu-satunya penebus dan pengasih. Oke, satu-satunya Bapa dan penebus ya. Oke, cepat. Ayo cepat. Rasti. Kenapa tadi kamu ngomong?
Kita ketawa lagi. Oke. Alasan Lesti percaya Tuhan Yesus apa, Lesti? Pakai mic dong. Pakai mic sayang. Pakai mic sayang. Oke. Karena Lesti apa? Pakai mic sayang. Pakai mic supaya kedengaran. Ketawanya 5 menit, 21. Pakai mic sayang. Juru selamat. Oke. Lanjut. Alasannya siapa? Karena Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Oke, juru selamat. Ada yang lain yang belum? Ana. Menurut saya sangat percaya kepada Yesus karena setelah saya percaya kepada Yesus, saya tidak pernah disakiti. Kata kuncinya karena apa? Tidak pernah disakiti. Oh, tidak pernah disakiti. Oke, sudah. Oh, si Eta. Semua sudah kebagian terakhir Eta ya? Oke, Eta. Alasan kita percaya Tuhan Yesus. Oke, Yesus sudah juru selamat. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Tolong dibantu dengan multimedianya lanjut. Ada satu pertanyaan refleksi untuk kita semua. Yesus memanggil kita sebagai pengikut atau murid? Murid. Wah, kalian dengan yakin bilang bahwa murid. Tapi kita akan belajar versi pengikut hari ini dan versi murid Yesus. Kalau kita baca dari perikop bacaan tadi, jelas sekali ada dua model orang percaya yang hadir sebagai pengikut dan yang hadir sebagai murid Yesus. Alkitab tadi dengan jelas menceritakan bahwa ketika mereka mendengar Yesus pergi ke suatu tempat, orang banyak itu mengikuti dia. Mereka dikategorikan sebagai apa? Yang jalan dengan Yesus itu siapa? Murid. Baik. Lanjut. Itu refleksi kalian sudah jawab, tapi kita akan lihat mungkin terlalu kecil. Tapi kita akan lihat bersama di sini versi seorang pengikut dan seorang murid. Ketika orang banyak mengikuti Yesus, Alkitab menceritakan tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan kepada orang banyak itu. Apa yang dibuat? Ketika murid-murid datang dan menjumpai Yesus, murid-murid yang Tuhan suruh mereka pulang. Hari sudah malam, terus mau kasih makan orang banyak ini kenapa? Yesus bilang apa di ayat 16? Perhatikan ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Versi seorang pengikut dan murid Yesus yang pertama, kalau pengikut mereka menerima. Di situ Yesus suruh pengikut-pengikutnya untuk memberi makan tidak kan? Tapi Yesus mintanya cuma kepada murid-muridnya. Artinya ketika mengikuti Yesus, itu juga yang disebutkan tadi oleh Emma. Belajarlah memberi dari hal kecil yang kalian punya. Murid-murid mereka tidak punya apa-apa. Bahkan Alkitab menceritakan di perikop daripada Markus, Lukas, dan Yohanes, di situ yang punya ikan dan roti itu siapa? Anak kecil. Dia membawa 5 roti dan 2 ekor. 2 ekor ikan itu dan memberikan kepada para murid dan para murid memberikan kepada Yesus. Jadi kita akan belajar versi pengikut dan murid. Yang pertama itu murid itu mereka memberi. Oke, murid mereka memberi. Kalau pengikut mereka menerima. Pengalaman youth camp, kita suruh peserta youth camp itu memberi apa? Mereka cuma pesertanya menyumbangkan dengan biaya registrasi 30.000, iya kan? Iya. Tapi mereka
harus naik. Yang menyiapkannya siapa? Panitia. Orang-orang yang memang menyatakan. Tapi kalian udah bilang dengan jelas bahwa kita dipanggil bukan sebagai pengikut, tapi sebagai murid. Jadi kalau murid, saya bilang saya murid. Kalau disuruh memberi, Tuhan tidak suruh pengikut itu memberi, tapi Tuhan menyuruh murid-murid itu yang memberi. Kita belajar contohnya Abraham. Abraham dia punya anak Ishak, diperoleh pada masa tuanya, dan itu anak satu-satu menjadi anak kesayangan dia. Tapi Tuhan bilang dalam Kejadian 22 supaya Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Ketika Yesus Tuhan minta untuk Abraham menyerahkan anaknya, kira-kira Abraham punya pilihan tidak? Tidak. Kenapa dia tidak punya pilihan? Taat pada Karena dia taat, karena dia mau menjadi murid Kristus, menjadi murid Yesus. Nah kita, kembali kepada kita anak muda, saya kagum karena kegiatan-kegiatan yang kita jalankan bersama untuk menggerakkan generasi muda di tanah ini. Saya kagum dengan kalian panitia-panitia dari Youth Camp 2, 3, 4, dan 5, juga kakak-kakak. Saya kagum, saya salut karena tidak semua organisasi mampu membuat satu kegiatan Youth Camp besar dalam 1 tahun 3 kali bahkan 4 kali betul-betul. Tahun kemarin 2020 itu kita buat Youth Camp pertama itu Oktober, Youth Camp kedua itu November, Youth Camp ketiga itu kita buat Desember. Memang gila, tapi kita lagi belajar memberi yang terbaik dari hal kecil yang kita punya. Emma yang tadi berdiri dan bersaksi, waktu kemarin kerja panitia rasanya semua menangis. Waktu angkat tangan jadi ketua semua mau jadi panitia. Waktu kerja tidak ada yang kerja, rasanya dia sendiri yang kerja. Tapi saya bilang ke Emma, jangan takut. Kalau kamu mengasihi Tuhan, lakukan apa yang ada padamu, kamu buat. Dan hari ini kita bisa selesaikan kegiatan Youth Camp dengan dana kita lebih daripada cukup. Karena apa? Kita belajar memberi dari hal kecil dan Tuhan lipat gandakan itu. Jadi menjadi murid yang pertama harus apa? Memberi. Jadi yang suka menerima itu bukan murid. Yang cuma mau datang tunggu nanti mau di pantai, beta sih ada lama, beta bisa kan? Tapi kalau mau kerja kakak tunggu ya beta sebentar, beta ada les, beta mama saya kasih isi dan lain-lain. Banyak sekali alasan. Tapi kita tidak mampu memberi apa yang kita punya. Jadi sekali lagi Tuhan tidak tertarik dengan pengikut. Karena yang mengerti penggandaan 5 roti dan 2 ikan cuma murid-murid, bukan pengikut. Yesus menyuruh para murid supaya bilang kepada semua orang itu duduk berkelompok. Mereka tidak tahu apa-apa. Yang tahu dan mengerti tentang makna itu cuma murid, bukan pengikut. Sehingga kita dilatih menjadi murid yang memberi. Memberi apa? Memberi hal kecil yang tadi Emas ini dari apa yang kita punya. Itu bagian pertama versi pengikut dan murid. Oke, bagian yang kedua. Terlalu kecil ya, tidak terlihat ya. Oke. Kalau bagian yang kedua versi pengikut dan murid. Yang kedua, kalau pengikut mereka akan terfokus pada ritual, cara ibadah, menjadi orang yang saleh. Jadi hari Minggu pergi ibadah, supaya saya dibilang sebagai orang Kristen saya harus ibadah. Dia rajin. Mereka hanya terfokus kepada sesuatu yang terlihat. Artinya, supaya orang mengakui bahwa saya ini seorang pengikut, seorang Kristen, saya ibadah, dia rajin beribadah. Artinya mereka semua terfokus kepada hal-hal yang bersifat ritual. Tapi kalau murid tidak, mereka harus memiliki perjumpaan dengan Tuhan, yaitu mereka harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan.
Kalau poin yang pertama tadi sebagai seorang versus pengikut dan murid itu berbicara tentang iman, yang tadi memberi itu, oke. Tapi yang kedua kita akan melihat daripada orang yang terfokus. Kalau murid, mereka tidak terfokus pada tata ibadahnya saja, liturginya aja. Kalau setiap hari Rabu harus ibadah, saya tidak. Tapi mereka hadir, mereka mau berjumpa dengan Tuhan. Kita akan belajar dari kisah Ayub. Kita akan lihat dari Ayub 1. Dibantu dengan Ayub 1. Ayub pasal 1. Ayub. Multimedianya ngantuk kan? Mereka jadi bingung di belakang nih. Ayub pasal 1. Sudah? Sudah. Oke, kita akan lihat Ayub. Siapa itu Ayub? Ada yang tahu siapa itu Ayub? Dia adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ayub dipandang Tuhan sebagai orang yang begitu saleh. Kalau pengikut, mereka saleh beribadah, mereka melakukan apa yang menurut mereka itu yang harus mereka lakukan. Tapi seorang murid tidak. Mereka melakukan sebagai murid, sebagai orang yang percaya. Yang tadi kalian bilang percaya karena dia juru selamat, percaya karena dia hadir dalam hidup saya, percaya karena dia yang mati untuk saya. Ayub dia percaya dan dia melakukan semua hal. Tapi kalau kita baca dari Ayub 1, saya minta satu orang baca. Janet baca ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah bernama Tolong dikasih dia mic. Jadi Ayub ini dia seorang yang mempunyai 10 anak, 7 laki-laki, 3 perempuan, dan dia punya harta sangat banyak sekali. Tetapi dia tidak merasa cukup saja dengan yang dia punya, tapi dia punya sesuatu hal yang menarik yang membuat Tuhan itu ingin melihat kesalehan daripada Ayub. Kita akan belajar dari Ayub. Oke, lanjut. Ada seorang laki-laki di Kadaus bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lanjut, Jenak. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Lanjut kepada ayat 6 aja, ayat 6. Ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Perhatikan baik-baik ya. Ini anak-anak Allah datang kepada Tuhan, tapi yang datang juga ada iblis di dalam. Lanjut. Maka ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Menjelajahi bumi. Oke, lanjut. Lalu bertanyalah. Dibacakan saya sampai saya bilang stop baru stop. Ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Oke, ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Lanjut.
Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Oke, ini langsung kita pindah ke ayat 20 sampai dengan 22. Jadi di ayat yang tadi yang dibacakan itu, ketika anak-anak Tuhan datang dan iblis datang juga, Tuhan tanya kepada iblis, dari manakah engkau? Terus iblis bilang dia baru berkeliling menjelajah. Terus Tuhan tanya, tidakkah kau melihat hamba-Ku Ayub? Di situ Ayub dipandang Tuhan menjadi orang yang sangat saleh. Bukan saja saleh, dia jujur, dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Oke, kita lihat ini kisah terakhir daripada Ayub ketika Tuhan mengizinkan supaya Ayub dicobai. Karena Tuhan melihat Ayub menjadi orang yang sangat-sangat saleh, menjadi hamba setia Tuhan, dan kesetiaan Ayub, Tuhan izinkan iblis mencobai Ayub. Apa yang terjadi? Iblis ambil semua yang dimiliki oleh Ayub. Dia punya ternak, kambing, domba, dan semua yang dia punya, bahkan anak-anaknya. Dan ini sikap daripada Ayub di ayat 20 sampai dengan 22. Ini tanggapan Ayub atas kisah di mana Tuhan izinkan sesuatu yang Ayub alami. Oke, ayat 20. Ayub 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub dan mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku juga akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oke. Sudah pernah lihat orang kehilangan? Pernah ada dalam situasi duka? Pernah. Ayat ini selalu menjadi ayat yang diangkat ya. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Menarik sekali. Semua kasih selalu bilang, semua yang kamu punya itu bakal kamu punya. Hanya Tuhan percayakan kamu untuk memilikinya. Jadi baju yang saya pakai ini bukan punya saya, tapi hanya punya Tuhan. Kapanpun dia mau ambil dan kasih ke orang-orang bisa ambil. Semua bukan punya kita. Kita hanya menjadi penghuni di bumi ini. Kisah daripada Ayub menggambarkan bahwa dia punya semua hal, punya kekayaan, kemewahan, dia punya semua. Dia punya anak-anak. Dan di kisah sebelumnya, anak-anak Ayub, mereka saking punya banyak harta, mereka hidup semena-mena. Anak-anak 7 anak laki-lakinya setiap hari, Alkitab mencatat setiap hari mereka buat pesta. Dan 3 saudara perempuannya diundang setiap hari. Mereka hidup dalam pesta pora. Tetapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Ayub sebagai seorang ayah. Setiap selesai mereka buat kegiatan pesta, ayahnya berdoa dan memutuskan anak-anaknya. Anak muda, situasi hari-hari ini banyak pilihan. Sudah belajar tentang kebenaran, tapi kadang-kadang melenceng. Sebentar aja kok gak kasih apa-apa. Kan olahraga juga tuh, kan potong goyang-goyang kan juga olahraga. Ada keringat sedikit. Perhatikan, Ayub dia punya semua. Dia dipandang Tuhan menjadi orang yang sangat dipandang oleh Tuhan dengan baik, sempurna sekali. Tapi Tuhan mengizinkan situasi ini bagi Ayub dan keluarga. Kita punya apa? Punya hidup, punya masa muda, punya keluarga, punya apa yang Tuhan izinkan kita punya sekarang. Pertanyaannya, kalau kamu punya waktu usia yang masih muda, apakah kamu mau seperti anak-anak Ayub yang akhirnya tergilas dengan situasi kemewahan yang punya? Murid Tuhan
Kalau tadi kita belajar daripada kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, yang pertama tadi bicara tentang iman, murid Tuhan mereka tidak terfokus kepada pemberian, tapi mereka memberi. Mereka tidak menerima, tapi mereka harus memberi. Jadi mulai malam hari ini, semua kalian yang sudah banyak belajar di Youth Camp, saya tidak tahu kalian belajar nangkap tidak, tapi setelah ini kita akan masuk kepada satu bagian yang namanya kelas pemberitaan. Karena sekali lagi Tuhan tidak tertarik dengan pengikut, tapi Tuhan tertarik dengan murid. Kami selama 20 tahun pelayanan di LG, kami mengalami situasi ini. Setiap tahun, di akhir daripada tahun kami selalu ambil itu kalender, kami lihat tanggal-tanggal merah. Bertahun-tahun kami selalu agendakan kegiatan. Ada seminar ini, dan seminar ini. Tapi setelah kegiatan itu, kami mulai melihat lagi. Habis kegiatan banyak, setelah itu habis. Hidup mereka kembali lagi. Padahal sebenarnya menarik-menarik. Lauses identity, SABDR, pertumbuhan, hati Bapak. Dan untuk mencari leader, untuk melayani susah sekali. Tapi ketika kami berdoa dan kami minta, kami mau mencari apa yang Tuhan mau, Tuhan kasih. Dan Dia kirim agenda ini untuk komunitas kami. Ketika pertama kali kami buat kegiatan Youth Camp, rasanya apakah iya Youth Camp kedua akan ada orang? Kalian tahu kami buat Youth Camp pertama pesertanya 14 orang. Anggaran yang kami perlukan hampir 10-15 juta cuma untuk 14 orang. Tapi kami menyadari bahwa Tuhan tidak tertarik dengan jumlah. Karena Tuhan memanggil para muridnya bukan dalam jumlah besar, tapi Dia panggil dalam jumlah yang kecil. Sehingga kami selalu saling mengingatkan, ingat Tuhan tidak tertarik dengan jumlah. Kita maksimalkan waktu kita dengan 14 orang ini. Dan kami berdoa, kita buat lagi Youth Camp kedua, pesertanya naik lagi. Kami mundur, kami tidak mundur. Kalau Tuhan punya pekerjaan ini untuk generasi ini, kami akan lakukan. Dan kami memberi dari apa yang kami punya. Dan akhirnya sampai pada Youth Camp Jilid 5. Ketika saya buat laporan, kalian banyaknya yang hadir ya. Semua orang kagum dengan banyaknya jumlah. Tapi bagi kami, jumlah tidak membuat kita merasa bahwa cukup. Belum tentu jumlah yang banyak ada sesuatu yang belum tentu. Tuhan lebih tertarik dengan sedikit orang. Dari Youth Camp pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dihasilkan kalian yang ada di tempat ini. Dulu kami buat kegiatan peserta banyak, PD berikut yang hadir masih banyak, PD berikut lagi hadir mulai berkurang, karena tidak mengalami sesuatu yang baru. Ketika kalian dipaksakan belajar, kenapa tadi saya minta 2 orang peserta Youth Camp baca Alkitab di depan? Murid itu, kalau saya baca, saya mengerti tentang yang ini, bagaimana dia mau hidup dengan ini. Sehingga kami selalu bilang, jangan cuma hadir, tapi kalian benar-benar harus berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau dalam penyembahan menyembah, jangan melihat musiknya, WL-nya, melihat teman di samping, kiri kanan, jangan. Tapi kalian lagi membawa diri kalian, hidup kalian untuk Tuhan. Jadi yang poin kedua, kalau pengikut mereka terfokus kepada ibadah, tata ibadah, persekutuan hari Rabu, konser hari Sabtu, ibadah hari Minggu, ibadah raya, cuma fokus kepada tata ibadah. Tapi kalau murid tidak, mereka terfokus kepada perjumpaan. Karena dengan perjumpaan dengan Tuhan, kalian akan mengerti. Para murid tadi, ketika mereka dibilang Tuhan, apa yang ada padamu, bawa itu kemari padaku. Murid-murid mereka tidak bilang kata Tuhan tidak ada di sini.
Tapi sebatas kenyang dan pulang, mereka tidak mengerti makna penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Yang mengerti cuma para murid. Setelah mengalami kuasa Tuhan, jadilah murid, bukan pengikut. Bisa dipahami? Poin yang ketiga. Oke, sebentar, karena punya saya juga kecil. Oke. Poin yang ketiga, versus pengikut dan murid. Kalau pengikut, penekanannya pada pentingnya organisasi, aktif dalam pelayanan. Itu pengikut. Jadi saya aktif, nanti kalau saya dikasih tanggung jawab kursi presiden, saya sebagai ketua panitia, saya sebagai seksi ini dalam kegiatan baru saya hadir. Itu pengikut. Karena yang mau ditampilkan bukan lagi Yesusnya, tapi sayanya. Itu pengikut. Tapi kalian lihat, murid tidak. Kalau murid, mereka ditekankan pada persekutuan antara saudara seiman. Ada dalam persekutuan keluarga rohani. Kami selalu dibilang dalam komunitas ini dari pertama saya ikut, Tuhan pertama-tama kali memanggil kita bukan untuk melayani, tetapi Tuhan panggil kita sebagai keluarga rohani. Itulah sebabnya kenapa ada konsep. Kalau kami persekutuan doa kayak habis seperti ini, selesai pulang-pulang, sehingga ya yang saya kenal, oh ya saya kenal Tantri, kenal Jenet, saya sehingga udah pulang. Setelah itu, ya saya tidak tahu dia mau hidup seperti apa, saya tidak tahu. Tapi penekanan kepada murid Yesus adalah keluarga rohani. Hukum yang pertama dan utama, ketika kamu mengasihi Tuhan, setelah itu kasihlah sesama. Kalian lihat sikap para murid ketika yang tergerak hati dan belas kasihannya kepada banyak orang itu yang pertama itu Yesus. Karena Yesus tergerak hatinya oleh begitu banyak orang yang datang mengikuti dia mengimplementasikan kasih itu kepada para muridnya. Yang tadinya muridnya bilang, Tuhan suruh pulang saja. Kau tuh siapa kapan mau kasih makannya bagaimana? Tapi akhirnya mereka melakukan. Mereka mengalami yang namanya interpretasi kasih, mengasihi sesama. Kita buka dari Injil Matius pasal 22 ayat 34, ya. Itu tentang kisah yang saya bilang ya. Jadi kasih, setelah kamu mengasihi Tuhan, kamu pun harus mengasihi sesama. Itu yang pertama dan utama. Kita akan lihat contoh daripada murid. Kita akan belajar daripada Injil Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 35 itu tentang seorang Samaria yang murah hati. Pernah baca tentang kisah itu? Pernah. Apa yang terjadi pada waktu itu? Ada orang yang apa? Dia dirampok habis-habisan. Dan waktu seseorang itu dirampok, yang lewat itu siapa yang pertama? Dilihat dari Bible. Yang lewat pertama lihat orang yang jatuh. Itu siapa? Orang Lewi kan? Orang Lewi. Orang Lewi waktu lihat apa yang mereka buat? Dia jalan saja. Setelah orang Lewi, seorang imam, seorang pelayan Tuhan. Dan ketika dia lihat orang yang lagi jatuh, apa yang dia
Banyak orang ketika melayani mencari kepentingan. Saya melayani supaya saya dikenal orang, saya bisa tampil. Banyak orang melayani supaya ada keuntungan. Saya pergi ibadah hari Rabu, kalau saya lagi sakit, apa yang saya dapat? Kalau saya lagi punya masalah putus dengan pacar, terus saya disuruh hadir di persekutuan doa, apa yang saya dapat? Apakah saya dapat pacar baru? Ayat ini menegur kita para pelayan-pelayan Tuhan. Terkadang kita terfokus dengan apa yang kita merasa itu yang disebut dengan pelayanan. Kalau tampil di sini, ada di mimbar dulu, baru mau melayani. Tapi ada banyak orang yang ada di samping kiri kanan kita. Jangan jauh teman-teman konser kalian. Kalau hari ini hari Rabu datang persekutuan doa, tiba-tiba ada salah satu anggota konser kalian tidak hadir, ayo coba cari kenapa dia tidak hadir. Mungkinkah dia punya masalah? Mungkinkah dia sakit? Jadi yang ditekankan pada bagian yang ketiga, kalau seorang murid, kita harus menjadi dan memiliki karakter Kristus. Jadi bukan cuma mengerti tentang kebenaran, tahu semua hal, tapi tidak berbagi dengan orang lain. Seperti seorang Lewi tadi, seperti seorang imam tadi, tapi bersikaplah seperti seorang Samaria yang murah hati. Itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat, kalau pengikut, mereka akan terfokus kepada monumen gereja, tetapi murid akan terfokus kepada kegerakan Roh Kudus, kegerakan Roh. Ini berbicara tentang tindakan. Kita lihat pada Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya pikir itu kemarin kita sudah bahas dan kalian tahu. Ketika Yesus bangkit, perintah yang disuruh oleh Yesus apa? Pergi dan jadikan semua bangsa murid. Tuhan tidak bilang pergi jadikan semua bangsa pengikutku. Semua bangsa murid. Jadi kami tidak tertarik dengan kehadiran kalian, tapi kami lebih tertarik dengan perjumpaan kalian dengan Tuhan. Bukan karena jumlah, tapi benar-benar menghidupi tentang Kristus itu sendiri dalam kebenarannya. Kita akan lihat juga dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yesus menjadikan seorang penolong. Oke, kasih ini kita satu orang membacakannya. Yohanes 14 Aurel senyum-senyum ya. Yohanes 14. Oke, sudah Aurel 15 sampai 17. Baca. Aku sih 3, 2, 1 dulu. Menyala. Jelas menyala tuh. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala
Bagian 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, Ayat 17. yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Perhatikan dengan baik ayat 17. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan berada di dalam kamu. Oke, terima kasih Aurel. Perhatikan ayat 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia yang adalah Tuhan, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Berbicara tentang kegerakan roh, yang dimaksud di sini roh kebenaran. Jadi kalau Tuhan bilang kata buat Dia akan sertai, karena kebenarannya menyatakan Dia akan menyertai. Tadi waktu kasih ditanya, kalian percaya Yesus karena apa? Karena Dia menyertai, karena Dia telah mati, karena Dia satu-satunya juru selamat. Tetapi menghidupi itu tidak semua orang. Banyak orang percaya kalau hari ini pergi ke gereja Katolik, ke gereja GPM yang lain, banyak sekali orang masuk. Tapi perhatikan, sikap seorang murid dan pengikut akan sangat terlihat ketika mereka ada dalam titik yang paling rendah, yaitu ketika kita punya masalah. Perhatikan orang-orang yang punya masalah. Setiap hari beribadah ya, tapi ketika ada masalah, ada kehilangan uang, itu pilih tanpa sana. Dia putar biru tuh langsung dapat tahu siapa yang ada uang tadi. Sehingga di sini ditekankan roh kebenaran. Apakah itu dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan atau tidak? Kalau tidak, kenapa boleh? Kalau pengikut, mereka akan buat karena yang mereka tahu dan mereka cuma dengar, ya Dia Tuhan. Tapi kami butuh yang mau nyata, Tuhan yang seuang sekarang, seuang hilang sekarang Tuhan mesti kasih, baru saya percaya. Tapi pengikut tidak. Mereka melakukan, tidak pergi kepada orang yang putar-putar gil itu, karena mereka tahu kebenaran. Dalam kebenaran itu tidak benar. Dalam firman Tuhan itu tidak benar. Tapi ketika kamu punya masalah, datang kepada Tuhan dan berdoa. Jadi sekali lagi, kegerakan roh berbicara tentang kebenaran. Jadi kalau misalnya kita buat kegiatan weekend, kalau memang itu tidak benar, karena kita merasa ada kepentingan, jangan buat. Tapi kami melihat karena ini Tuhan yang bilang dan Tuhan mau melakukan sesuatu, kami melihat Tuhan tolong. Kami tidak pergi jual-jual korek api lalu dapat uang, tidak. Tapi kami melakukan dan memberi dari apa yang kami punya. Ada yang jual krepek kayak kemarin mereka buat. Mereka melakukan dan tidak mau. Ketika mereka melakukan, ada orang-orang yang lihat dan mereka tergerak hati untuk memberkati. Sehingga kegiatan kita yang kemarin masih kurang banyak dana itu, yang tahu terlipat gandaan dana itu cuma panitia. Kakak-kakak yang tahu dan kita yang melakukan, kita yang tahu. Mereka yang kemarin mereka tidak tahu dari mana dana itu. Tapi yang bekerja mereka akan melihat. Yang kemarin melakukan mereka akan melihat. Emang kemarin salah satu yang rasanya Tuhan saya mau buat lagi. Kekasih kita saya mau buat lagi. Masa kita sendiri yang kerja? Emang melakukan. Karena kamu mau melakukan bukan untuk orang lihat. Kamu lagi melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Dan ketika dia melakukan dengan tangisan air mata, kekesalannya, marahnya, emosinya, tapi karena kasih akan terus lebih besar.
maka dia melakukan itu dengan kasih. Dan ketika Tuhan melipat gandakan dana yang ada pada dia, Tuhan melakukan. Jadi yang cuma lihat itu murid saja, pengikut tidak melihat dan tidak tahu. Jadi kalau hari ini banyak orang bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang mujizat, yang bisa bilang Tuhan itu baik hanya orang-orang yang mengalami itu. Yang bisa bilang Tuhan itu juru selamat hanya orang-orang yang mengalami itu. Para murid mereka mengalami dari yang mereka lihat banyak orang ikut itu, yang mereka tampil depan orang banyak, sampai orang banyak itu pergi mereka setia. Ketika mereka setia melayani Tuhan, sampai dia dipakukan di kayu salib dan dia bangkit. Mereka melakukan itu dan mereka melihat kuasa itu bekerja atas hidup mereka. Dari 12 rasul itu kita ada sampai hari ini. Tuhan tidak kurang cara untuk melakukan, dia sangat kreatif. Jadi yang tadi sekali lagi, beri dari hal yang kecil yang kamu punya. Jangan takut. Kalau kita yang hadir rata-rata dalam persekutuan doa ini cuma anak-anak sekolah, mahasiswa yang tidak punya pekerjaan penghasilan tetap. Tapi kalian lihat, coba kalian bandingkan dengan organisasi-organisasi besar, para mahasiswa yang sudah punya pekerjaan. Apakah mereka mampu melakukan kegiatan besar dalam 1 tahun bahkan beberapa bulan berjalan sekaligus? Bagi sini kayaknya belum tentu juga sih. Mereka akan tunggu ada dana dulu baru melakukan. Tapi kita tidak. Kita melakukan karena kita tahu dia Tuhan yang menyertai. Itu poin yang keempat. Kita terfokus kepada gereja atau monumen, tapi kita terfokus hanya kepada Tuhan. Sebagai murid kita melihat dan memandang kepada Tuhan. Dan poin yang kelima, versus daripada pengikut dan murid adalah kalau pengikut mereka terfokus kepada hukum, kalau murid mereka menghasilkan buah. Para murid, 12 murid, ketika mereka memberi diri untuk melayani Tuhan, mereka bukan, Alkitab mengisahkan mereka bukan diambil dari seorang pengusaha, seorang PNS, seorang yang berstatus sosial lebih baik. Mereka hanyalah orang-orang biasa, nelayan, petani. Dan Tuhan mengambil 12 murid itu. Dari 12 murid itu, mereka pergi dan mewartakan kebenaran firman Tuhan dengan murid. Banyak orang ikut. Tetapi yang bertahan sampai selesai hanya para murid. Ketika Yesus mati pun dan pergi, mereka percaya Roh yang dijanjikan Tuhan sebagai penolong menyertai mereka. Dan ketika mereka percaya itu, mereka melakukan. Waktu mereka melakukan, ada hasil, ada buah yang dihasilkan. Kita selalu bilang, pemusik harus regenerasi, worship leader harus regenerasi. Kami tidak selamanya di sini. Jadi kalian yang akan menggantikan kami. Kita akan lihat dari Galatia, buah-buah roh. Saya pikir ini materi juga yang akan nanti kalian belajar pada kelas pemerintah. Oke, Galatia 5 ayat 1. Oke. Saya minta 1, 2, 3, 4 orang. 2 cewek, 2 cowok. Ayo, oke. 2 orang. Oke, tambah cowok 1 lagi. Dikasih mic. Oke, Vera. Oke, dari Vera. Galatia 5 ayat 1 B.
13 sampai 14 dan Girial 19 sampai 24. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah lagi dikenakan perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu. Oke, cukup. Galatia 5 ayat 1 saja ya. Oke. Santa ayat 4 sampai 5. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Oke. Lanjut, silakan. Ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menyerang, awaslah supaya jangan. Cukup, udah lewat. 13 sampai 15 saja. Oke. Girial 19 sampai 24. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke. Perhatikan dengan baik. Banyak orang percaya, kita percaya Tuhan sebagai juru selamat, sebagai satu-satunya Tuhan. Tetapi banyak orang percaya mengalami yang namanya hidup dalam tekanan. Ada orang yang bilang begini, saya percaya Tuhan, tapi kenapa saya hidup paling susah? Waktu saya percaya Tuhan, saya hidup biasa-biasa saja, aman-aman saja. Sekali lagi, banyak orang percaya, tapi mereka hidup di bawah kutuk karena hidup tidak memiliki buah-buah roh. Yang tadi kita belajar dari poin pertama, sebagai seorang murid, kita akan mengalami yang namanya iman. Nanti kita akan lihat dari 5 bagian. Oke, lanjut aja. Oke. Inti daripada bacaan yang tadi kita akan lihat di bagian poin yang terakhir. Sebagai seorang, kita mesti percaya dulu bahwa Dia adalah Tuhan. Dia yang memanggil kita sebagai pengikut atau murid. Murid atau pengikut? Yakin murid? Yakin. Oke, baik. Kalau sebagai seorang murid, maka kita harus memiliki yang pertama apa? Iman. Segala sesuatu yang tidak terlihat, tapi kita percaya kita sudah menerimanya. Yang kedua, sebagai seorang murid yang memiliki kuasa. Kalau Tuhan mampu melakukan mujizat, maka para murid setelah Yesus naik dan mati dan naik ke surga, kuasa itu diberikan kepada para murid, bukan pengikut. Oke? Mau memiliki kuasa Tuhan?
hanya ada pada seorang murid, bukan pengikut. Yang ketiga, supaya kita memiliki karakter, bukan karakter sebagai pengikut, tapi karakter sebagai murid Tuhan. Keempat, supaya kita memiliki tindakan yang sesuai dengan kebenaran, kegerakan roh kebenaran, bukan karena yang kita pikir, tetapi karena kebenaran. Dan yang kelima, supaya kita berdampak bagi orang lain. Dari 12 murid, dan kita ada sampai saat ini. Sebagai apa? Pengikut atau murid? Sebagai murid. Maka kita akan sampai pada kesimpulan terakhir. Pengikut itu siapa? Pengikut mereka yang melakukan karena melihat. Orang-orang tadi mereka ikut Tuhan karena mereka melihat Yesus melakukan banyak mujizat. Oke? Karena Yesus melakukan banyak mujizat. Jadi ketika mereka disuruh duduk berkelompok, mereka duduk. Karena mereka melihat Tuhan mau buat apa lagi. Mujizat apa yang mau Tuhan buat lagi. Mereka percaya karena mereka melihat. Tetapi murid Tuhan, murid Yesus adalah mereka yang melakukan karena mengalami dalam perjumpaan. 12 murid tadi mereka melakukan hal yang diminta Tuhan karena mereka sudah melihat banyak hal yang Tuhan buat, dan mereka mengalami sehingga mereka melakukan. Jadi hanya murid yang melakukan karena mereka mengalami dalam perjumpaan. Sehingga kalau datang ibadah, jangan cuma hadir, tapi benar-benar mengalami, berjumpa dengan Tuhan. Di akhir daripada semua firman saya malam hari ini, sekali lagi mewakili para panitia Youth Jilid 1, 2, 3, 4, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua orang, untuk semua anak muda yang dengan cara apapun telah memberkati pelayanan ini, memberkati banyak generasi muda sehingga hari ini mereka boleh belajar menjadi murid Kristus, mengalami dan berjumpa dengan Tuhan dan melakukan itu bagi pekerjaan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Demikian terima kasih. Para singers, worship leader, kita semua yang mau mengalami sebagai murid, bukan pengikut ya, murid ya. Yang mau jadi murid, teman-teman, yang